Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami mengenai ada, mungkin, tidak perlu kerangka desain. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Cynthia Lia Pramesti, selaku moderator. Lalu ada Dewi Liviana Junaiyah, Fatima Aulia Agus Sapitri, Reva Ananta Salsabila, Rika Febrianti, Rusmina Saharani Sapitri, Sarah Salsabila Kanza, Mahrus Pamungkas, dan terakhir ada Nadia Rahmadina. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yang pertama adalah latar belakang. Artikel ini didasarkan pada bab dari penulis saat ini dengan judul Anda Mungkin Tidak Perlu Presentasi Ini, yang disajikan dalam studi MC22 atau DILENG 2015. Menurut penulis, J-Stein milenial adalah generasi yang terutama terdiri dari remaja dan 20 sesuatu yang dikenal karena terus-menerus mengangkat kamera, memotret diri mereka sendiri, dan mempostingnya secara online. Selain itu, mereka egois, sombong, berhak, dan malas. Komunitas desain pendidikan tidak memiliki mekanisme komunal untuk mengkodifikasi pengetahuan kerajinan. Next. Adapun tujuannya, yang pertama, agar lebih mengetahui metode merangkum artikel. Dan kedua, agar lebih memahami tentang cara merangkum artikel. Baik, saya akan membaca materi ketiga dan keempat. Metode kerangka kerja desain. Kerangka kerja adalah suatu struktural, konseptual, dasar yang digunakan untuk memecahan atau menangani suatu masalah kompleks. Istilah ini sering digunakan antara lain dalam bidang manajemen untuk menggambarkan suatu konsep yang memungkinkan penanganan berbagai jenis atau entitas bisnis secara homogen. Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas. Macam-macam pengumpulan data untuk metode kerangka kerja desain. Yang pertama, observasi. Guna mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan, sistem penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi mengenai smart home, Arduino, dan GPU modul atau Ethernet shell, dan mengamati beberapa contoh sistem yang hampir serupa sebagai perbandingan. Yang kedua, studi pustaka pengumpulan data dengan cara membaca buku dan literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan berkaitan dengan penelitian untuk mengembangkan sistem yang baru, baik membaca buku konvensional maupun e-book. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Kemudian selanjutnya, analisis sistem berdasarkan hasil observasi dan studi pustaka yang telah dilakukan penulis, masih sedikit informasi mengenai sistem kendali otomatis smart home. Belum banyak yang menerapkan dan mengkaji mengenai sistem tersebut. Hal ini tentu saja banyak kendala yang dihadapi, di mana seperti mendapatkan salah satu hardware part pendukung untuk perancangan sistem ini. Menentukan desain dalam perancangan sistem ini bukan hanya terpaku dalam software, namun desain ini juga berlaku terhadap hardware, seperti halnya mengatur tata letak masing-masing bagian dari hardware agar tidak mengganggu estetika sistem ini. Dan software pun didesain agar sangat mudah dipakai oleh pengguna, baik yang sudah profesional maupun yang masih awam. Menentukan desain ini seperti halnya menentukan bagaimana antarmuka tampilan software ini, alur software, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, merancang sistem berdasarkan desain yang telah ditentukan oleh penulis. Selanjutnya adalah merancang sistem. Dalam tahap ini, penulis membagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah merancang sistem hardware
Dan yang kedua adalah merancang sistem perangkat lunak untuk smartphone. Yang keempat, testing adalah sebuah tahap pengujian dari sistem yang penulis rancang sebelum diimplementasikan. Dalam hal ini, penulis melakukan pengujian perangkat keras secara berkala, mulai dari pengujian Arduino Uno, sensor arus, modul Wi-Fi atau Ethernet Salve, hingga modul relay 2 channel. Dan untuk pengujian perangkat lunak, penulis melakukan pengujian untuk mengontrol relay untuk beberapa kali dan pengujian sensor arus untuk memonitoring peralatan elektronik yang menyala. Hingga penulis berkesimpulan, sistem ini layak untuk diimplementasikan. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Saudari Nadia. Yang kelima ada implementasi sistem. Setelah sistem lolos dari tahap testing, maka tahap selanjutnya adalah implementasi sistem. Pada tahap ini, penulis mengimplementasikan sistem yang telah dibuat di sebuah prototip mini yang dilengkapi dengan beberapa peralatan elektronik. Salah satunya adalah lampu, kipas, dan router Wi-Fi sebagai media penghubung antara smartphone dengan perangkat keras yang telah penulis bangun, dan penulis juga melakukan instalasi perangkat lunak pada smartphone Android, dan sistem pun sudah siap untuk diimplementasikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Lydia. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan materi pembahasan tentang refleksi pribadi pada proses desain. Yang pertama ada desain lambat. Dileng 2015 menyatakan bahwa ada beberapa prinsip untuk desain yang lambat. Pertama, sangat menggoda untuk memulainya. Proses desain yang tampaknya telah lenyap, sebuah proses yang didasarkan pada penelitian perkembangan. Saat ini sering disebut sebagai penelitian desain, dan dipandu oleh kualitas high dan menunjukkan efektivitas atau bukti. Namun, itu membutuhkan usaha dan waktu yang cukup besar, membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang serius. Tujuan, kapan kita akan mencapai tujuan ini, dan penilaian diantaranya hal-hal lain. Akibatnya itu dianggap terlalu mahal. Next. Yang kedua ada desain cepat. Desain yang cepat membutuhkan pengembangan produk yang cepat dan sangat didorong oleh pasar. Dengan demikian, penampilan sangat penting. Banyak buku menampilkan ilustrasi penuh warna yang memiliki sedikit kemiripan dengan matematika. Cukup sering, nama adalah segalanya. Sampul buku ini menampilkan nama-nama matematikawan terkenal yang lebih atau lebih kecil atau edukator matematika. Sulit bagi seorang desainer pendidikan untuk senang dengan aspek berpikir, desain yang lebih kreatif dan out of the box. Terakhir, kadang-kadang desain dapat dianggap sebagai bentuk seni. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mahrus. Keingintahuan sebagai titik awal. Bermain dalam konteks yang menantang harus menjadi bagian dari kehidupan anak-anak selamanya. Atau seperti yang dikatakan Resnick, kita membutuhkan taman kanak-kanak seumur hidup. Resnick 2017. Perlahan-lahan bergerak ke representasi yang lebih formal dan mendefinisikan lebih sempit. Disiplin ilmu menawarkan anak-anak kemungkinan untuk menggunakan rasa ingin tahu alami mereka lebih lama. Kami menunjukkan 4 contoh kategori, klasifikasi, dan seriasi sebagai konsep penting untuk anak kecil. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, binatang. Kedua, bentuk. Ketiga, jumlah. Next. Desain sebagai seni. Contoh lain yang diuji di sekolah menengah dan dengan mahasiswa Pancasarjana Matematika akan menjelaskan kemungkinan penilaian dan memotivasi siswa untuk berkembang menjadi penalaran matematika. Mengilustrasikan perkembangan menuju bintang Moor. Sosok pertama strip
itu adalah salib. Gambar kedua dibentuk dengan memperluas segmen horizontal dan vertikal. Gambar kedua diputar 22,5 derajat di sekitar pusatnya, dan 4 elemen baru ditarik untuk membuat gambar ketiga. Dengan demikian, sudut gambar ketiga adalah 22,5 derajat. Tujuannya adalah untuk membuat pola bintang Moore menggunakan transparansi yang menggambarkan bentuk-bentuk. Yang selanjutnya, macam-macam pengumpulan data untuk metode kerangka kerja desain. Yang pertama itu pembiasaan. Yang kedua, pembentukan minat dan sikap seperti A, formil, B, material, C, intensil. Dan yang ketiga, pembentukan kerohanian yang luhur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Repa. Baik, yang selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal. Yang pertama sikap, bakat, kemampuan, minat, efektif, kebutuhan, dan motivasi. Selanjutnya faktor eksternal. Yang pertama sosial, kebudayaan, sekolah, mencakup iklim emosional kelas, sikap dan perilaku guru, disiplin, prestasi belajar, dan penerimaan teman sebaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rusmina. Baik, dari kesimpulan tersebut adalah desain atau harus dalam beberapa hal ego berkembang. Adapun beberapa contoh-contoh desain yang desain konsep sentral, desain konteks pusat, desain dan desain lambat dari waktu ke waktu. Adapun refleksi pribadi pada proses desain yaitu desain lambat, desain cepat, dan keingintahuan sebagai titik awal. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.